aku izin stop sebentar karena di tempatku masih ajan kita startnya habis ajan ya. Bentar ya. Yang jelas guys. Kedengaran Kak, aman. Oke, aku izin mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi perkenalkan nama aku Almira Faramalia dari angkatan 2023. Aku di sini pengen jelasin tentang akuntansi keuangan menengah. Sebelumnya untuk akuntansi keuangan menengah itu aku akan jelasin dari bab 5. Jadi aku lagi pegang buku akuntansi keuangan menengah. Jadi kalau kalian eh, bukunya ada di rumah, jadi sambil dibuka aja karena aku berdasarkan buku. Aduh, nah ini di dalam buku Dewi Martani gitu. Jadi untuk instrumen namanya instrumen keuangan kas dan piutang. Untuk di bab berapa ini? Bab 5 ini instrumen keuangan kas dan piutang itu sebenarnya masih teori gitu. Jadi bahwasannya di kas itu ada aset keuangan gitu, ada piutang aset keuangan juga, investasi surat berharga seperti obligasi gitu juga masuk ke instrumen keuangan. Nah, kalau kas itu kita akan berbicara tentang kas kecil. Nah, karena kas kecil itu kan biasanya banyak gitu di perusahaan. Apalagi kalau kalian belajar UMKM, harusnya juga ada belajar kas kecil dan rekonsiliasi bank ya harusnya ya. Tapi di sini aku menjelaskannya secara teori aja, karena untuk kas kecil harusnya kalian dapat di MKM. Nah, untuk liabilitas keuangan itu ada utang usaha atau pinjaman. Nah, kalau untuk instrumen ekuitas, karena dia berbentuk modal, itu bisa saham biasa, saham preferen. Nah, itu tadi kalau untuk kas, itu bisa kas kecil. Kalau untuk penjurnalannya biasanya kas, misalkan ada kita gini, kita bayangkan di perusahaan itu kan kasnya nggak mungkin 10 juta aja kan, pasti 3 digit atau 4 digit malah gitu. Nah, pasti ada namanya tuh kas kecil di perusahaan itu untuk biaya operasional sehari-hari. Nah, maka dari itu muncullah akun kas kecil di perusahaan itu untuk supaya enak gitu, nggak keluar dari kas yang di bank gitu. Kas di bank kan mungkin banyak ya gitu. Jadi kas kecil itu biasanya mungkin dari accounting atau bendaharanya itu pegang kas bentuk tunai gitu. Jadi kalau misalkan ada beban konsumsi untuk hari ini, maka perusahaan akan menjurnal beban konsumsi pada kas kecil. Nah, tapi kas ini ada metode langsung dan tidak langsung. Kalau metode tidak langsung itu nanti di akhir periode baru dibalik bahwasannya kas kecilnya itu diisi gitu. Kalau misalkan metode langsung, dia langsung mengurangi kas di bank, langsung mengurangi kas yang di utama gitu. Kalian bisa lihat di halaman 185. Itu untuk kas kecil. Aku gak terlalu banyak bahas kas kecil. Dan untuk rekonsiliasi fiskal, ini ada beberapa faktor. Ini kalau kalian paham dengan ini gitu, kalian harusnya sudah paham ya bahwasannya kalau rekonsiliasi bank itu kita harus membalancekan antara catatan perusahaan dan catatan bank. Karena kan perusahaan juga punya rekening bank kan. Jadi rekonsiliasi bank itu adalah kegiatan untuk membenarkan catatan, menyamakan catatan gitu yang dari rekening koran dan catatan perusahaan. Misalkan setoran dalam perjalanan, setoran yang telah dicatat oleh perusahaan, tapi belum diterima oleh dicatat oleh bank karena masih dalam perjalanan gitu setorannya. Cek beredar gitu, cek yang telah dikeluarkan dicatat. Jadi kalian nanti tinggal mengurangkan aja. Ada kan tabel rekonsiliasi banknya itu. Terus biaya administrasi bank. Biasanya perusahaan itu kan belum mencatat biaya administrasi bank. Tapi di rekening korannya pasti sudah mengurangi saldo kan, pasti langsung kalau kita punya di mobile banking gitu langsung mengurangi kan biasanya gitu. Tapi si perusahaan itu belum mencatat gitu. Jadi di situ harus mengurangi kas.
Terus ada pendapatan bunga. Bunga yang diterima dan dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Berarti pendapatan bunga itu bakalan menambah. Menambah kas. Kesalahan pencatatan. Nah, kesalahan ini bisa terjadi di perusahaan maupun oleh bank. Jadi tergantung sikonnya. Misalkan em, gimana ya? Di administrasi banknya itu, bukan di administrasi deh. Mungkin pendapatan bunganya salah catat di bank. Salah catat di perusahaan gitu. Di banknya sudah benar dia dapat pendapatan bunga segini, tapi perusahaannya salah. Tapi itu harus dilakukan penyesuaian lagi, ditambah gitu kas yang di perusahaan. Misalkan em, pendapatan bunga yang dicatat oleh yang ada dalam bank itu gitu segini gitu perusahaannya beda. Nah, itu harus menambah kas atau mengurangi kas tergantung selisih nominalnya. Yang mana nanti yang bakalan mendukung berdasarkan dokumentasi transaksi. Nah, terus ada piutang ya. Piutang di sini aku fokuskan kepada piutang wesel karena piutang dagang itu harusnya udah udah aman gitu ya, udah lulus gitu piutang dagang ya. Tapi kalau piutang wesel ini muncul pasti dari piutang dagang. Nah, wesel wesel tagih ya. Kalau wesel bayar itu utang wesel. Kalau utang wesel kalian belajar di UMKM harusnya ya. Kalau piutang wesel kalian belajarnya di AKM. Karena kita sebagai um, yang punya apa ya, yang meminjamkan gitu anggapannya, yang punya barang atau jasanya. Nah, jadi apa sih wesel tagih gitu? Wesel tagih in Englishnya promissory notes atau notes receivable merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga yang didukung janji tertulis untuk membayar jangka waktu tertentu. Biasanya kalau misalkan kita sebagai perusahaan dagang gitu, kita menyerahkan barang gitu ke perusahaan lain, tapi mereka nggak bisa bayar, maka si pihak ketiga yaitu memunculkan vesselnya itu. Vesselnya itu biar si perusahaan yang berutang ke kita itu dapat apa ya, jamin itu aku nggak bisa bilang jaminan sih, cuman itu kita dapat surat berharga gitu bahwasannya dalam waktu segini-gini saya akan lunasi. Nah, wesel itu nanti ada yang berbunga dan tidak berbunga. Nah, kalau di buku sih ya, aku lihatnya piutang wesel ini, sebentar, ada yang berbunga sih bahwasannya di halaman 196 itu dihitung kalau piutang wesel itu, kalau wesel ya kita berbahasanya wesel itu dihitungnya per hari teman-teman. Jadi kayak 55 hari per 360 gitu. Kita coba buka ini cheat aku waktu semester 2. Nah, misalnya 1 November 2015, PT Lili menerbitkan wesel untuk PT Sakura 300 juta dengan bunga 12% jangka waktu 120 hari. Berarti ada berapa bulan tuh? 120 hari. Nah, dari 1 November itu kita harus mengurangkan piutang dagangnya, bahwasannya piutang dagangnya itu jadi piutang wesel. Menghapus piutang dagang kan itu pasti di kredit, terus piutang weselnya bertambah di debit senilai 300 juta. Setelah itu pada 31 Desember kita harus mengakui. Nah, kita harus kalau misalkan piutang wesel itu kita harus pertama mengakui piutang weselnya, terus juga harus mengakui piutang bunganya walaupun belum didapatkan. Nah, piutang bunga pada pendapatan bunga. Kenapa begitu, Jurnal? Karena kita belum menerima gitu. Soalnya bunganya itu bakalan apa ya, didapatkan pada tanggal 1 Maret. Ini berbentuk kasus 1 Maret. Nah, 1 Maret itu baru keterima. Jadi, kita harus mengakui, kita misalkan jadi perusahaan, em, kita belum mendapatkan bunganya, tapi berdasarkan laporan keuangan, kita harus mengakui piutang bunganya itu. Nggak bisa diabaikan. Oh, ini bunganya belum dibayar, gitu. Nggak usah diakui, nggak. Tapi kita harus akui di akhir periode berdasarkan PSAK gitu ya. Bahwa tadi kita harus mengakuinya berdasarkan gimana ngitungnya gitu. Ngitungnya itu ini 1 November. 1 November sampai ke 31 Desember. Nah, ini agak tricky ya teman-teman bahwasannya
kalau menghitung Excel kan harus hafal hari dan bulan yang kayak Januari, Februari, Maret gitu. Waktu ulangan pasti kayak gitu. Karena kan harus menghitung hari per 360. 360 itu hari dalam tahun. Jadi pada 31 Desember itu dihitung. 1 November sampai akhir Desember kan itu 31 gitu. November. Terus Desember gitu. Oh ya maaf, November itu tiga tiga berapa ya? 30 gitu. 30 tambah 30 gitu. 60. Kenapa enggak 61 Kak gitu? Karena satu harinya itu enggak gimana ya bilangnya waktu 1 November itu enggak dihitung gitu. Jadi dihitungnya per 2 November. Nah, seperti itu. Jadi agak tricky sih di sini. Mungkin kalian harus banyak-banyak latihan. Karena untuk harinya itu kalau kalian salah satu hari aja, kalian misalnya ini aku pakai rumus gak? Nah, misalkan ini kita hitungnya 61. Itu udah beda kan? Selisih 100 nanti di neraca saldo kalian. Jadi agak tricky sih untuk hari-hari ini. Ya, tipsnya kalian harus punya apa ya? Punya hafalan yang kuat gitu. Per bulannya itu ada berapa hari gitu. Kadang di situ kalau gugup lupa gitu Januari ada berapa hari gitu. Jadi itu sih. Nah, terus em, rumusnya tinggal dikali aja. Bahwasannya piutang bunganya itu nih C5 300 juta dikali 60 hari per 360 hari dikali 12%. Jangan lupa bunganya dikali juga. Dapat 6 juta. Nah, baru pada 1 Maret itu dia mendapatkan piutang bunganya itu. Nah, tapi uh, dia mendapatkan juga 6 jutanya lagi karena dia itu apa ya anggapannya itu ke 31 Desember sampai 1 Maret itu ada 60 hari juga gitu. Desember ini kan Desember, ini Januari, ini Februari, itu ada 60 hari. Makanya pendapatan bunganya ini dikredit lagi gitu teman-teman. Nah, di sini kan kita dari sini dulu ya, dari pendapatan bunganya. Pendapatan bunganya ini dari 31 Desember sampai 1 Maret itu 6 juta. Terus piutang bunganya kenapa dikredit? Karena kita menghapus yang di atas tadi itu bahwasannya piutangnya udah diterima kan. Kalau kita udah menerima piutang, kita harus menghapuskan di kredit. Dapatnya 6 juta sama. Ini kebetulan sama ya sebenarnya. Mungkin kalau in prakteknya itu pasti berbeda. Piutang weselnya jatuh tempo juga pada 1 Maret. Nah, itu 300 juta dikredit dan kasnya ini ditambah. Jadi dia menerima Weselnya itu berupa kas 300, piutang bunga yang kemarin 31 Desember dia dapat 6 juta, pendapatan bunga yang dia dapat di 1 Maret dari 31 Desember sampai 1 Maret dia terima juga. Kira-kira kalau dari kalian apakah ada yang ditanyakan gitu? Takutnya aku terlalu cepat untuk menjelaskan. Kalau ada yang ditanyakan bisa di chat-chat aja ya. Nah, itu tadi untuk piutang wesel. Jadi ada diskonto juga, ada rumus DVA juga. Itu untuk angsuran sih. Dan aku agak ada tanya ke kalian bahwasannya kalian belajar angsuran apa enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau angsuran itu simpelnya seperti ini. Kan kita harus mendapatkan uangnya gitu dari weselnya. Karena kita yang mencatat sebagai piutang, piutang wesel. Nah, orangnya itu membayar itu berangsur. Nah, tapi berangsurannya ada dua, ada yang tetap dan tidak tetap. Tidak tetap itu nggak beraturan gitu dia berapa ngasihnya. Tapi kalau tetap itu beraturan dan malah itu ada pakai rumus gitu. Jadi untuk angsuran itu ada di buku sih lengkap aja dan pakai tabel biasanya pada halaman
halaman 201, 203 itu angsuran bunga. Ada bunganya juga. Oke, ini untuk pencatatan piutang wesel ya. Kita buka di sini. Wesel tagih. Nah, bahwasannya penerbit wesel itu disebut juga wesel bayar. Karena penerbit janji untuk membayar. Sedangkan penerima wesel itu wesel tagih. Jadi kalau penerbit wesel bayar itu kalian bayarnya di UMKM. Kalau misalkan piutang wesel di akuntansi keuangan menengah satu. Itu sih kalau untuk piutang wesel gitu. Jadi hitung pendapatan, bukan hitung dulu piutang weselnya berapa yang kayak jurnal tadi. Baru kalian akui situ itu setiap anu sih setiap akhir periode bahwasannya kalian harus mengakui piutang bunga dan pendapatan bunga itu. Ya aku izin lanjutin ke persediaan ya teman-teman. Untuk persediaan ini sama sih kalian juga belajar nggak sih di MKM gitu. Dan persediaan ini di AKM satu justru lebih kompleks menurut aku karena lebih dijelasin lebih detail aja bahwasannya banyak metode dalam pencatatan persediaan gitu. Di sini contoh um, sederhananya aja dulu sih bahwasannya di persediaan itu untuk metode pencatatannya ada dua, ada metode perpetual sama periodik. Ingat kalau perpetual itu kita langsung tahu berapa nilai persediaan dari barang itu secara real time. Karena kita menjurnal gitu langsung kita tahu berapa persediaan kita sekarang dan HPP-nya juga atau beban pokok penjualan. Kalau sistem periodik itu kalian mengakuinya di akhir periode. Nah, jangan sampai kebalik bahwasannya perpetual itu langsung menjurnalnya ada persediaan dan kalau periodik itu ada maksudnya nggak ada persediaannya tapi dia akan mendebit pembelian jika membeli dan dia akan mengkredit penjualan jika menjual. Itu nggak ada mengkredit persediaan. Persediaan nanti di akhir. Nah, ini pembelian 900 unit dengan harga 6.000. Kita akan mendebit persediaan 5.400.000 dan kredit utang dagang. Sama sebenarnya kalau untuk sistem perpetual dan periodik pasti kreditnya itu utang dagang. Tapi kalau kita lihat di sini debitnya itu adalah persediaan kalau perpetual karena kita ingin mengetahui persediaan. Kalau sistem periodik itu kita akan mendebitnya pembelian gitu. Jadi berbeda ya di situ teman-teman. Nah, kalau untuk menjual, ini jurnal pertamanya sama ya. Kita lihat di sini. Tapi untuk perpetual, karena aku tadi bilang kan bahwasannya persediaannya itu harus ada. Akun persediaan selalu ada di perpetual. Jadi beban pokok penjualannya itu di debit dan kredit persediaan. Nah, 3.600.000 ini didapatkan dari harga gitu. 3.600.000 dibagi 600. Nah, pakai harga 6.000. Oh ya, ternyata pakai harga 6.000 di atas tadi. Buatannya, misalkan kita pakai metode LIFO gitu. Jadi kita ambil 6.000 dikali 600, itu kan BPP-nya gitu. Kita menjualnya pada 12.000. Berarti kita sudah dapat, apa namanya itu, selisih penjualannya itu, yaitu keuntungannya. Nah, itu bisa diketahui langsung dari kita mengurangkan misalnya 7.200.000 dikurangkan 3.600. Jadi kita punya keuntungan laba sebesar 3.600.000. Itu kita langsung tahu dari jurnal. Ini jurnalnya harus dua, nggak bisa satu. Kalau satu salah, itu bukan perpetual dan juga bukan periodik karena kalau kalian um,
Jangan cuma satu doang, itu nanti keliru. Kayak untuk persediaan, aku izin pakai PPT dari kalian juga. Dari mana ya, sebentar. Terbuka dari sini ya. Ini kalau nggak salah kelas D, Umi aku ambilnya. Nah, jadi untuk persediaan ya, nah bisa. Itu ada metode FIFO sama rata-rata. LIFO itu sebenarnya nggak dipakai lagi guys di Indonesia berdasarkan PSAK 15. Aku ada baca-baca sedikit bahwasanya LIFO itu tidak mencerminkan nilai persediaan yang ada gitu. Jadi di Indonesia sebenarnya cuma ada dua metode. Cuman em, kita tetap belajar teorinya karena kita belajar dari awal gitu. Jadi ya ada Vivo, Livo sama rata-rata. Cuman yang biasa dipakai di perusahaan sekarang itu cuman Vivo dan rata-rata. Kalau Vivo biasanya di Indomaret ya gitu. Yang masuk pertama itu keluar pertama. Nah, kalau untuk rata-rata itu biasanya di perusahaan manufaktur. Manufaktur yang seperti punya tepung, itu langsung di rata-rata. Seperti itu. Beras, apalagi ya. Plastik misalkan. Itu kan manufaktur dia pakai rata-rata karena kalau misalkan dia pakai metode FIFO agak ribet gitu. Tapi kalau kayak perusahaan retail, kayak Indomaret gitu, itu biasanya pakai FIFO. Nah, ini nilai realisasi bersih. Ini sih untuk menilai nilai persediaan sih sebenarnya kayak persediaan itu kan pasti ada biaya ganti. Nah, itu nanti persediaannya, biaya gantinya itu bakal mengurangi nilai persediaan. Pengakuan sebagai beban, ungkapan. Nah, ini. Nah, Cici Mulia melaporkan transaksi berikut pada 2004. Ini untuk persediaan aku juga siapkan post-test untuk kalian dan itu adalah soal UTS tahun kemarin dengan Ibu Fatimah. Jadi aku spill soal UTS aku dengan Ibu Fatimah gitu waktu tahun kemarin. Dan mungkin biasanya si Bintu sama-sama aja sih soalnya. Jadi mungkin kalau aku sudah kasih post-test dari panitia dijawab dengan betul-betul karena bisa jadi soalnya yang keluar itu juga. Setiap tahun lumayan sama sih gitu. Nanti aku share ya untuk postesnya di akhir sesi. Untuk ini tadi tanggal 12 Mei ya ada pembeli 1000 unit, biaya belinya 1000. Terus 14 Agustus dia beli lagi 200, 18 September dia 120, 1800. Jadi pembeliannya itu ada 420, biaya belinya 5.000. Pada 31 Desember, perusahaan memiliki 20 unit di tangan dan menggunakan sistem persediaan berapa nilai HPP dan persediaan akhirnya. Nah, ini dengan metode apa dulu? Misalkan kita metode average. Metode average itu kita harus hitung dulu dari biaya rata-rata per unitnya itu ada 5.000 kan. Ini judulnya apa nih? Oh, bisa. Nah, 5.000. 5.000 itu dibagikan unitnya. Nah, kalau average itu jumlah nilai nilai apa ya, nilai per unitnya itu dibagikan dengan 420. Nah, jadinya dapat 11.905 dan kita kalikan gitu karena tadi ada 20. Nah, di sini. Nah, persediaan akhirnya itu ada 20 unit. Berarti kan dia menjual 400 unit kan, guys gitu. Jadi 400 dikali 11, 11.905. Jadinya 400, 40762. Pas kali 11.905. Ini kurang nol-nolnya guys. Nah, jadi 4.762.062 ribu. Nah, terus itu biaya rata-rata per unit itu kita kalikan dari 20. Itu untuk menilai berapa sih biaya, bukan biaya, nilai persediaan akhirnya. Nilai persediaan akhirnya kan tadi 20 ya di tangan tadi. Nah, 20 tadi langsung dikalikan dengan 11.905 tadi. Karena harganya itu jadinya
Harga paling terakhir itu adalah 11.905. Itu untuk average. Di post test itu aku kalau nggak salah pakai average juga. Jadi nanti diperhatikan waktu menjawabnya bahwasannya kalau average itu kalau dia membeli dibagi, kalau misalkan kita menjual itu aku kasih tahu aja lah sebentar. Bentar ya. Kalau average gitu. Nah, itu kalau average ini agak apa ya? Tabelnya itu sedikit. Kalau Vivo nanti kalian bikinnya dua gitu. Karena kan harus ada harga yang pertama dulu dihabisin baru yang terakhir gitu. Tapi kalau Livo balikannya. Nah, tapi kalau average cuman kayak gini. Nah, jadi eh, nilai persediaan akhirnya itu dikalikan dengan harga yang terakhir ini 308. Kalau menjual juga pakai harga yang 308 ini karena em, nggak bisa kita pakai pakai metode karena ini average gitu, bukan Vivo dan juga bukan Livo gitu. Kita harus memakai harga yang 3.308 ini. Ini dapat dari mana? Ya bahwasannya ini dikurangkan gitu. Ini kan 215 itu dapat dari nilai persediaan sementara ditambah pembelian 66.800. Kita dapatkan 205.645 baru dibagi 65 unit. Nah, sama kan jalannya. Cuman ini kasus yang nyata gitu. Kalau ini tadi yang di PP tadi itu sederhana gitu. Eh, terus itu ada metode Vivo. Kita besarin dulu. Oke. Nah, ini metode Vivo. Sama sih, beda ya. Mei 12, 100 unit dengan harga 10. 100 dikali 10 dulu, dikali sama dengan 1.000. Agustus tanggal 14, 200 unit. Harganya 11, dikalikan aja ini. Nah, lalu terjualnya. Terjualnya itu ada 100 unit, ada 200 unit, dan ada 100 unit. Jadi persediaan akhirnya sama, sisa 20. Berarti barang siap dijualnya itu 5.000, tapi dia kan ada persediaan akhir. Oh, ini HPP dulu. Nah, HPP-nya itu dari mana 4.000, mana 4.700 share gitu. Eh, nah, jadi persediaan akhir dulu deh. Bahwasannya kalau Vivo 15 itu kita ambil yang pertama gitu. Karena persediaan akhir gitu. First in, first out. Jadi kita ambil yang 15 ini. Karena yang 10 dan 11-nya ini sudah terjual, teman-teman. Jadi kita ambil yang 15 ini. Jadi 15 dikali 20 unit yang tersisa di akhir periode itu sama dengan 3.000. Lalu HPP ini dapatnya dari nilai persediaan dikurang di persediaan akhir. Karena kan kita kalau HPP ingat guys, persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Nah, jadi dapatnya 4.700. Kalau Vivo, kalau Livo ini sama sih sebenarnya, tapi kalau persediaan akhir, kalau last in first out, berarti barang yang terakhir kita keluarkan terakhir. Nah, jadi kita ambil untuk persediaan akhir yang 20 unit ini, kita pakai harga yang paling terakhir gitu. Makanya metode LIFO ini sebenarnya tidak mencerminkan nilai persediaan masa sekarang, karena kita menjurnal pada tanggal 31 gitu. Tapi kita ngambil harganya pada Mei 2000, salah, 12 Mei gitu. Jadi kan sebenarnya rupiah itu ya bisa fluktuasi gitu. Jadi makanya metode LIBOR itu tidak relevan lagi dipakai sekarang karena dia pakai harga yang dulu banget gitu. Sedangkan kan kalau setahun aja nilai kita juga bisa apa ya fluktuasi rupiah gitu. Nah, jadi di sini sama sih persediaan akhirnya 20 juga, kita kalikan 10 dari karena LIFO gitu. Yang terakhir kita ambil, tinggal dikurang aja dari 5.000, dikurang 200. Dari persediaan awal, dikurang persediaan akhir. Karena ini pembeliannya juga masuk sini, persediaan awalnya nggak ada, jadi pembeliannya tuh 5.000 dikurang 3, dikurang 200. Jadinya 4.800. Nah, itu ya.
Terus itu ini juga ada metode laba kotor. Nah, metode laba kotor kita full screen. Nah, metode gross profit method laba kotor itu atau laba bruto. Ini sebenarnya dipakai untuk estimasi estimasi kerugian misalnya perusahaan itu kebakaran. Nah, gimana dia menghitung nilai persediaannya? Karena kan habis kebakaran kan perusahaan itu harus tetap berjalan ya, teman-teman. Jadi dia pakai metode gross profit method ini karena untuk memperkirakan berapa sih nilai persediaan yang kemarin kebakaran dan yang ada itu berapa gitu. Karena juga nggak diketahui kan biasanya kebakaran itu berapa gitu ya yang terbakar gitu. Jadi ini teori aja sih teman-teman. Kalau kasusnya ini jarang terjadi gitu. Oke, coba kita buka yang bab lagi persediaan ya. Aku yakin sebenarnya kalau kalian UAS nanti nilai persediaan ini bakalan keluar sih gitu. Nah, jadi untuk pengukuran persediaan itu ada identifikasi khusus juga. Identifikasi khusus itu seperti apa teman? Jadi bayangkan kalian punya pencatatan akuntansi untuk museum. Nah, itu pakai metode identifikasi khusus teman-teman. Bahwasannya uh, lukisan ini bernilainya seperti ini dan itu tidak bisa pakai metode LIFO, French gak bisa. Karena lukisan itu harus berharga seperti ini, harus berharga 5 triliun misalnya. Nah, jadi itu metode identifikasi khusus. Sama, sistem pencatatannya juga bisa perpetual, juga bisa periodik. Jadi, perpetualnya nanti jurnalnya seperti ya, ada beban pokok penjualannya juga. Tapi beban pokok penjualannya itu sama gitu dengan harga perolehannya, tapi menjualnya itu nggak bisa berubah gitu. Nggak pakai metode FIFO yang kayak lukisan terakhir kita pakai harga sini. Padahal kan lukisan itu setiap lukisannya beda-beda gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Makanya itu adalah metode identifikasi khusus. Terus tuh ada metode MPKP, ini adalah FIFO ya. First in, first out. Ini ada perpetual sama periodik, sama kayak yang aku jelasin yang awal tadi. Dan ada rata-rata tertimbang, weight average, sama sistemnya ada dua juga, perpetual sama periodik. Nah, ini ada contoh soalnya juga. Ini pakai, kita baca dulu ya. Ini kan dia persediaan awalnya udah ada 6.000 unit. Terus tuh dia membeli, terus dia menjual, terus dia membeli lagi terakhir. Nah, nilai barang yang tersedia untuk dijual adalah sebesar 124 juta. Nah, yang berasal dari perjumlahan persediaan awal dan nilai pembelian. Jadi 6.000 dikali 2.800. Kita coba kalkulator sedikit ya. 6.000 dikali 2.800 itu jadinya 16.800.000, terus tuh ditambah 36 juta, ditambah 40,48 juta, ditambah, nah ditambah 26.400, hasil dari perjumlahan ini adalah 124, maka itu nilai barang yang siap dijual. Nah, dalam penentuan nilai dari persediaan akhir sejumlah 25.000 unit tersebut, perusahaan menentukan harga mana yang akan dipakai. Nah, jadi udah diketahui bahwasannya nilai yang siap dijual itu 124 dan dia menjual itu misalkan pakai metode FIFO. Berarti kita pakai harga yang keluar pertama gitu. Nah, di sini juga ada tertulis PSAK 14 ternyata, bukan 15. PSAK 14 tidak lagi memperbolehkan perusahaan menggunakan metode masuk terakhir keluar pertama. Nah, karena tidak mencerminkan nilai persediaan yang sebenarnya.
Nah, ini untuk metode identifikasi khusus yang aku bilang tadi, untuk lukisan ya, studi kasus yang misal, kayak ngambil mewah dan lain sebagainya. Terus itu, ini contoh soalnya bisa kalian lihat di buku bahwasannya ini pakai identifikasi khusus. Harganya itu nggak berubah gitu, tergantung barang. Jadi, tergantung barang A ini harus 3 juta. Walaupun pakai Vivo ya friends tetap 3 juta. Terus ada Vivo, ini Vivo coba kita bahas di sini. Nah, ini kartu persediaan teman-teman. Misalnya ada kolom tanggal, pembelian, penjualan, dan saldo persediaan. Nah, nanti ini yang kalian kerjakan nih nanti di podcastnya. Tanggal ini persediaan awal berarti 6.000 kali 2.800 gitu. Ini berapa tuh? Nggak ditulis di soal. Di bukunya nggak ada. 16.800 guys. Jadi harusnya di sini ada 16.800 gitu di sininya ya. Dan ini bisa kita coret. Di sininya intinya 16.800 gitu. Baru ditambah 36 juta, tuh hasilnya jadi 52.800. Kita langsung ke misalkan menjual. Kalau pembelian sih aman-aman aja tinggal ditambah aja gitu. Nah, ini yang di 12 Mei ini yang di kiri ini kita pindahkan ke sini. Gitu aja kalau misalkan untuk pembelian metode FIFO. Tapi kalau untuk menjual, nah ini kita harus pay attention di sini. Bahwasannya ini kan pivot gitu. Jadi yang first in first out gitu, yang keluar pertama tuh yang masuk pertama keluar pertama gitu. Jadi yang 2.800.000 ini harus dihabiskan dulu. Baru bisa ngambil harga yang 3.000. Kalau 3.000 sudah habis di 12.000 unit, baru kita ambil di harga 3.200. Seperti itu untuk metode Vivo. Lalu ini dijualnya berapa unit? Ini dijualnya 15.000 unit. Berarti kita harus menghabiskan dulu 6.000 unit di sini dengan harga 2.800. Lalu kita bisa ngambil harga 3.000 ini di 9.000 unit. Karena cuma 15.000 unit aja yang dijual, bukan 12.000 unit, bukan 18.000 gitu. Jadi kita dapatkan 6.000 kali 2.800 itu kan 16.800. Lalu ditambah 9 juta kali 3.000 itu ya 27 juta gitu. Jadi hasilnya itu 43.800.000. Itu akan mengurangi nilai persediaan kan karena dia menjual. Jadi 97 juta dikurangi 43 juta jadinya nilai persediaan yang tersisa itu 53.800. Ini uang. Kalau periodik seperti ini. Nah, pulsa. Oke, ini periodik. Jadi kalau periodik itu kartu persediaannya ya seperti ini gitu, cuman ada 3 kolom. Sama sih 3 kolom juga, cuman ini kayak terlihat gitu berapa beban pokok penjualan kita tuh terlihat gitu. Tinggal di sum nanti kan di sini pembelian tinggal di sum terus dapat HPP langsung secara real time gitu. Kalian sudah bisa melihat HPP dan pembelian kalian di 12 Mei misal sudah kelihatan. Tapi kalau misalkan periode, kalian harus tunggu sampai akhir periode pada bulan tersebut. Jadi kita melakukan pembelian pada 5 Mei, pada 12 Mei, 30 Mei, dan persediaan akhirnya ada 25.000 unit. Baru kita bisa menambahkan, mengurangkan persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya itu kan sudah diketahui bahwasanya ada 80.200. Nah, baru ketahuan beban pokok penjualannya itu ada di 43.800. Itu beda lagi nih, data penjualannya itu nggak di sini lagi. Data penjualannya itu berbeda lagi informasinya dengan tabel seperti ini. Nah, jadi kalau metode periodik itu akhir periode, kalau perpetual itu nah. Ini metode rata-rata ya. Kalau metode rata-rata itu agak lebih simpel, tapi kalian harus memperhatikan di biayanya ini, total biaya ini. Nah, jadi kan ini kita bisa tahu ya, kan dia membeli dulu. Nah, apa yang ini? Nah,
nggak bergelombang ya tabelnya. Jadi di sini persediaan awalnya 16.800.000 sama. Nah, waktu menjualnya nih, coba kita lihat teman-teman. Kita pakai, oh nggak ada ya, kayak pointer. Oh iya. Nah, jadi di sini 3.500. Kalau pakai metode Vivo tadi kita pakai harga yang pesan, yang barang paling lama dulu kita keluarin. Tapi kalau metode rata-rata, tuh kita nggak melihat sisi expired dari produk. Makanya aku bilang tadi pakai manufaktur. Jadi pakai, kayak misalnya kayak tepung, tuh pakai rata-rata. Karena ya mereka produksinya per hari. Nggak, kayak mereka tuh nggak mikirin tepungnya ini udah expired apa enggak gitu. Jadi bahasa kasarnya sih seperti itu. Tapi harusnya pasti diperhatikan. Nah, jadi ini kalau untuk rata-rata, kalau membeli itu harganya itu enggak 3.000 yang masuk. Jadi kita coba bedah ya. 16.800.000 dapat dari ini. Persediaan awalnya pasti. Harganya seperti itu. Enggak dibagi maksud aku. Nah, membeli pada 5 Mei 2011 membeli 12.000 unit pada harga 3.000, jadinya 36 juta. Nah, 36 juta itu langsung kalian tambahkan ke 16.800.000. Jadi hasilnya itu 52.800. 52.800 itu kita langsung bagikan per unitnya. Ke unitnya berapa? 18.000. Hasilnya 2.933. Kok kalian coba di kalkulator juga ya. Nah, baru 2.933 ini pasti kalau dikalikan unit itu pasti harganya 52.800 gitu. Jadi kalau sudah seperti itu, kalau untuk kasus pembelian, pada 12 Mei lagi, dia membeli lagi 14.000 unit dengan harga 3.200, kita kali. Total dari pembeliannya itu 44 juta. Kita tambahkan lagi ke 52.800. Dapatnya 97.600. Ini kita tutup dulu. Anggapannya 3 juta, 3.050 ini kita belum dapat. Kita tulis di sini 32 unit. Karena 18 ditambah 14, 32 unit ya. Jadi 37.600, 97.600, maaf ya, 97.600 dibagi 32, dapatnya 3.050. Nah, 3.050 ini nilai yang akan kita jadikan harga jual saat penjualan. Begitu, teman-teman. Jangan kalian pakai, nanti kan pasti ada kasus sepertinya. 20 Mei 2011, PTA menjual 15.000 unit dengan harga 3.800. Jangan 3.800-nya kalian taruh di sini, salah. Jangan ya, aku sering juga seperti itu, cuman itu nanti salah. Jadi yang kalian ambil itu adalah 3.050 yang kalian bagi-bagi tadi per unit. Jadi kalau untuk 3.800-nya tadi itu informasi untuk membantu kita dapat data penjualan untuk menghitung HPP di akhir. Paham nggak sampai situ? Bahwasannya transaksi, informasi transaksi yang 3.800 itu bisa kita abaikan sebentar. Kita ambil informasi unitnya aja, bahwasannya berapa unit yang dia jual. Harganya kita pakai yang 3.000 itu, 3.000 yang kita bagikan, jangan pakai 3.800. Kalau pakai 3.800 berarti jadinya salah gitu. Jadinya virtual, takutnya salah gitu. Jadi pakai 3.050. Baru nanti bisa, ini kan udah, misalkan nih beban pokok penjualannya 45 juta. Penjualannya 50 juta. Berarti 50 persediaan awalnya berapa gitu. Jadi kita bisa dapat HPP-nya dengan menjumlahkan persediaan awal tambah pembelian dikurang persediaan akhir. Oke, selanjutnya ini ada ini adalah nilai realisasi tadi, penurunan nilai persediaan. Bahwasanya persediaan itu bisa berkurang kalau kita diamkan di gudang gitu. Jadi ini ada pengurangnya. PT Merdeka memiliki persediaan barang belum jadi. Ini manufaktur sih. Makanya kalau di akuntansi ya manufaktur itu paling susah gitu.
karena persediaannya itu berbentuk bahan baku, bahan belum jadi, dan itu bisa berkurang nilai persediaannya. Jadi diperhitungkan seperti ini, pakai NRF. Nah, jadi nilai jual persediaannya 10 juta, estimasi biaya penyelesaiannya 500. Dari mana bisa dapat 500? Itu ada yang menghitungnya, ada akuntan yang menghitungnya. Jadi kita sudah tahu bahwa di sini biaya penyelesaiannya 500, biaya penjualan 2 juta, maka NRV-nya itu 2.500.000. Lalu awal di NRV-nya jadinya 7.500.000. Baru dikurangi biayanya. Maka kerugian penurunan nilai persediaannya itu 2 juta. Oke, ini yang metode laba bruto tadi yang bisa mengalami kebakaran, misalkan ada musibah, terus perusahaannya itu harus memperkirakan nilai persediaan yang ada. Itu bisa pakai data historis juga. Bahwasannya pada tahun kemarin berapa sih keuntungan kita gitu. Jadi bisa pakai metode laba bruto. Ada juga metode retail. Metode retail ini sebenarnya menghitung persediaan berdasarkan harga eceran. Misalkan odol gitu. Harga ecerannya berapa? Berarti begitu nilai persediaannya. Metode retail ini juga dapat digunakan untuk mengestimasi nilai persediaan untuk keperluan pelaporan keuangan interim apabila perusahaan tidak melakukan stock of name. Nah, seperti itu. Itu untuk persediaan. Kita kembali lagi ke ini. Tadi ya ada dari khusus, ada pipo, ada rata-rata. Jadi sebenarnya untuk LIFO itu tidak digunakan lagi di Indonesia. Lagi-lagi aku mengulangi lagi. Nah, untuk aset tetap kita membahasnya aset tetap. Di sini aset tetap seperti kita tahu itu ada mobil, juga ada tanah ya, apalagi aset tetap yang harus disusutkan. Kalau aset tetap berwujud pakai depresiasi. Kalau tidak berwujud itu pakai amortisasi ya. Di halaman bentar, di bab 7 itu kalian belajarnya berarti bentar ya. Nah, di sini aku bahas ini aja deh. Untuk pertukaran setetap. Jadi ada loh gitu di perusahaan. Dia menukarkan mesin lamanya untuk mesin baru. Mobil lama untuk mobil baru. Pertukaran aset tetap. Itu bagaimana dalam akuntansinya. Nah, kita akan bahas di sini. Jadi kalau kalian baca itu di halaman 278. 278 itu membahas pertukaran aset tetap. Misalkan dia memiliki substansi komersial. Substansi komersial itu apa? Substansi komersial itu misal perusahaan itu menukarkan dengan mesin yang lebih canggih. Bahwasannya ada apa ya? Ada keuntungan gitu dari penjualan mesin lamanya itu. Jadi ada substansi komersialnya di situ, ada penjualan yang bisa diakui. Bukan kita ingin tukar tambah. Nah, yang tidak memiliki substansi komersial itu tukar tambah. Tukar tambah itu kan yang kita tukarkan itu lebih lebih di bawah ya nilai persedia. Bukan nilai persediaan, nilai wajarnya itu lebih di bawah dari harga yang kita ingin dapatkan kan. Misalkan pakai mobil gitu. Perusahaannya punya mobil, mobil X dan mobilnya. Kita akan bahas di sini. Jadi di sini PTA menukarkan sebidang tanah dengan nilai buku 400 juta. Dia punya tanah. Kita harus bayangkan teman-teman biar bisa terkonsep gitu menjurnalnya. Karena jurnal itu harus dipahami bukan dihafalkan. Jadi dia punya aset tanah 400 juta nilai bukunya. Berarti harusnya ini langsung tanahnya itu dikreditkan 400 juta. Sampai gitu dulu. Dengan kas 800 juta. Berarti kita menerima kas 800 juta di debit. Dan mesin dengan nilai 100 juta. Itu kita hold dulu. Nilai wajar dari tanah diestimasikan sebesar 1.800.000. Jadi ini 1,8 M. Anggapannya seperti ini. Tanah itu kan investasi yang paling
apa yang paling naik ya gitu. Jadi perusahaan A itu punya tanah 400 juta, padahal harga pasarannya nilai wajarnya itu sejuta, maaf 1,8 M. Jadi di sini kita belajar menjurnalnya ya. Kita anggap ini transaksi pada hari apa hari ini? Hari tanggal 1 Juni. 1 Juni 2025. PTA ini menukarkan tanah, berarti kita tahu kreditnya dulu ya. Kreditnya itu pasti tanah. Tanahnya berapa? Sebentar. Tanahnya 400 juta. Dan ini belum RP ya, sebentar. Ini kita jurnal itu sebenarnya bercerita juga gitu. Nah, tanahnya tuh kredit. Ini debitnya sini ya nanti. Nah, debitnya itu kas. Kasnya itu kita dapat 800 juta. Nah, 800 juta itu untuk kasnya. Mesinnya kita dapat berapa? Mesinnya itu kita dapatnya 1 juta. Bentar. Mesin yang aku bilang hold tadi itu dapatnya 1 juta. 1 M maaf. Lu gak muat ya. Nah, 1 M ya. Jadi langsung di jurnal aja kalau kalian sudah fix gitu. Bahwasannya dia menerima kas 800 juta. Bingung nanti kasnya dikemanain gitu. Langsung aja kasnya didebitkan kalau dia menerima. Mesinnya menerima 1 juta. Ya udah berarti 1 juta. Nah, yang diperhatikan itu adalah keuntungan dari penjualan tanahnya berapa. Nah, berarti kita harus membuat akun keuntungan dari pelepasan tanah. Kalau di buku sih pelepasan tanah. Cuman aku sering menjurnalnya tuh keuntungan dari penjualan. Allah Akbar. Nah, jadi kan nilai wajar dari tanah itu 1.800.000. Jadi sebenarnya udah balance aja. Jadi kita kurangkan aja keuntungan dari pelepasan tanahnya itu dari selisih. Kita dapat aset sebesar 1,8 juta. 1,8 M. Tapi kita cuman mengeluarkan dari perusahaan itu 400 juta. Jadi kita langsung mengurangi aja di sini berapa. Nah, 1.400.000. Ini adalah keuntungan yang kita harus akui nanti di laba rugi, laba rugi komprehensif. Yaitu akunnya nanti kalau nggak salah ya, penghasilan komprehensif lain. Karena itu bukan apa ya, bukan penjualan dari perusahaan itu, tapi itu tuh adalah untuk memutar aset. Jadi perusahaan itu harus punya strategi juga. Dia punya tanah, dia punya mesin, tapi dia perlu juga aset-aset baru itu bisa ditukarkan. Itu mempunyai substansi komersial. Karena dia mempunyai keuntungan, karena nilai yang kita tukarkan itu di masa depan itu pasti naik gitu. Itu bisa tanah sih. Tanah atau bahkan bisa mobil. Tapi dalam catatan mobilnya itu di masa depan itu bakalan naik nilainya. Nah, ini kalau misalkan ada punya substansi komersial. Kalau tidak, kita akan masuk ke skema 2. PTA menukarkan mobil X dengan nilai buku 130 juta. Dengan informasi harga perolehannya itu 200 juta, akumulasi penyusutannya 70 juta. Dan nilai wajar 132 juta 500 untuk kas sebesar 1,5 juta. Dan mobil Y dengan nilai wajar 131 juta. Mobil X dan Y memiliki fungsi yang sama. Kalau fungsi yang sama berarti tidak memiliki substansi komersial. Kita akan jurnal di 1 Juni 2025. Kita bikin RP-nya dulu di sini. Oke. Yang di debitnya itu pasti kita akan mendebit kasnya dulu. Karena kasnya kita dapat 1,5 juta. Nih, yang di sini ya.
Belum RP ya. Nah, kasnya itu 1,5 juta. Apalagi yang pasti kita dapatkan. Untuk orang mobil X. Nah, mobil, nanti mobil X. Karena beda. Jadi kita pakai akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutannya kita debitkan. Penyusutan dari mobil X. Mobil S. Mobil X ya. Mobil X sebesar 70 juta. 700 kelebihan. 70 juta. Terus itu kreditnya itu pasti mobil ya. Tapi kita belum tahu berapa sih yang kita kurangkan. Karena kan kita harga perolehan itu, kan nilai bunganya 130, harga perolehan 200 juta. Nah, ini pasti nih, harga perolehan yang kita harus kredit 200 juta. Akumulasi penyusutan itu kan di kredit, makanya ini munculnya di debit. Karena seperti ini, kita harus menghilangkan kan mobil X-nya gitu. Maaf ini mobil X ya, ya Allah. Ya aku ulang sedikit ya. Jadi PTA ini punya mobil X, dia punya nilai bukunya 130, tapi dia punya harga perolehan 200 juta. Dan akumulasi penyusutannya 70 juta. Jadi akumulasi penyusutannya kita debitkan. Kenapa? Karena kita ingin menghapus akumulasi penyusutannya. Kalau di kredit, berarti dia menambahkan dong gitu ke nilai mobilnya nanti, mengurangi nilai mobilnya nanti gitu. Jadi kita harus debitkan di sini. Akumulasi penyusutan di kredit 70 juta dan harga perolehannya itu kita kreditkan karena kita baru saja kehilangan mobil X. Seperti itu bahasanya. Nah, ini masih belum balance. Di sini kita akan um, muncul akun mobil Y. Ya Allah. Karena kita dapat mobil Y kan jadinya gitu. Kita nggak dapat kas aja, tapi kita dapat mobil Y gitu, mobil baru. Nah, mobil barunya ini sebenarnya bisa langsung kalian bagikan dari selisih 200 juta dengan 71,5 juta. Sudah bisa kalian bagi gitu. Cuman bisa juga dihitung. Dihitungnya dengan cara 130 juta itu tadi, ini 130 juta tadi nilai bukunya dikurangin dengan kas. Karena itu yang akan kita catat dalam akuntansinya gitu. Karena nilai bukunya yang kita jual itu kan 130 juta gitu. Nilai wajar lah anggapannya. Jadi kita kurangkan 1,5 juta itu hasil 128. Tapi bisa sih dengan cara yang tadi bahwasannya 200 dikurang 70 juta dikurang 1,5 juta berarti kan biar balance gitu. Jadi sudah bisa terjurnal untuk pertukaran aset yang tidak memiliki substansi komersialnya. Ini yang punya substansi komersialnya seperti ini. Kalau kalau ada yang ditanyakan bisa langsung komen di kolom chat ya. Itu untuk aset tetap. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke aset tetap itu juga harus disusutkan. Disusutkannya ada metodenya ada dua. Ini ada model biaya dan ada model revaluasi. Jadi kita kalau ingin kita di perusahaan gitu memelihara um, aset itu ada dua cara untuk mengukurnya. Ada model biaya dan ada model revaluasi. Kalau model biaya itu sebenarnya kita harus mengurangkan biaya perolehan dengan biaya-biaya yang ada. Misalkan aset tetap itu diperbaiki, kita harus mengurangkan dengan biaya perbaikan seperti itu. Kalau model revaluasi itu kita langsung menilai revaluasi. Pasti kan sudah familiar dengan revaluasi. Revaluasi itu sebenarnya menilai kembali apakah aset tetap itu berapa nilainya sekarang. Misalkan kayak mesin. Mesin kan pada 2010 dan 2012 beda ya pasti nilai mesinnya. Itu yang harus direvaluasi.
appraisal kalau nanti di akuntansi lanjutan bilangnya. Itu ada yang menghitung, siapa yang menghitung itu bagian eksternalnya. Ada biaya lagi, biaya revaluasi nanti bakal muncul juga di laporan keuangan gitu. Ada yang menilai kembali aset tetap itu. Bangunan kan harus dinilai terus karena kita kan di laporan keuangan tuh pasti menulis ya bangunan 200 juta. Itu nggak 200 juta aja, tapi itu harus dihitung gitu oleh yang ahlinya. Jadi di sini model biaya ya. Model biaya di sini ada PTB membeli peralatan ini typo sedikit. Dengan harga perolehan 1M. Ini aku singkat ya karena ini adalah cheat sheet aku. Jadi PTB membeli peralatan dengan harga perolehan 1 miliar pada 2 Januari 2015. Stop situ dulu, kita harus sudah bisa menjurnal bahwasannya untuk membeli peralatan itu peralatan pada kas 1M. Pada uh, pada informasi tersebut itu untuk masa manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa. Nah, kalau tanpa nilai sisa langsung dibagi aja. 1M dibagi 10 berarti beban penyusutannya adalah 100 juta. Tapi kalau misalkan nilai sisa atau nilai residunya 50 juta, berarti kita nggak membagi 1M dengan 10 juta, dengan 10 tahun, maaf. Kita harus membaginya berarti 950 juta dibagi 10. Jadi kalau ada nilai residu itu langsung kita kurangkan ke nilai perolehan aset tetapnya misalnya ya di sini. Peralatannya 150 juta. Nilai residu. Nah, residu tuh biasanya pasti ada sih di perusahaan-perusahaan itu nilai residu. Nilai residunya biar setnya itu gimana ya bilangnya. Nilai residu itu sangat amat sering terjadi. Sering dipakai karena nilai residu itu untuk menjaga aset tetapnya itu kalau misalkan dia sudah habis, dia bisa ada waktu gitu untuk perusahaan itu memperkirakan ini kan harus dihapus kah, harus ditukar kah aset tetapnya gitu. Jadi nilai residu sebenarnya kalau di prakteknya itu sangat banyak ya gitu, pasti ada. Nah, kalau nilai residunya misalkan 40 juta. Nah, maka yang kita harus susutkan itu 400 juta aja. Masa manfaatnya berapa? 5 tahun misal. Berarti penyusutannya per tahun itu adalah 100 dibagi 5, 80 juta. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada nilai residu tuh langsung kita kurangkan ke nilai asetnya. Baru bisa dibagi dengan masa manfaatnya itu untuk penyusutan garis lurus. Kalau metode yang lainnya beda lagi. Itu untuk garis lurus ya, yang paling gampang. Tapi kadang paling gampang juga terkecoh. Dia nggak lihat nilai residunya. Jadi tanpa nilai sisa, ya udah berarti aman, langsung dibagikan. Nah, tapi pada 31 Desember pada tahun 2015 itu ada estimasi rugi penurunan nilai. Jadi pada akhir periode itu datang orang yang bisa menilai aset tetap dari peralatan si PTB itu, oh ini tidak lagi 1M. Ini ada penurunan nilai 20 juta, kata orangnya. Bahasanya seperti itu. Jadi si perusahaan bagian accountingnya harus mencatat rugi penurunan nilai 20 juta tersebut karena itu akan mempengaruhi laporan keuangan kita. Jadi ada penurunan nilai. Kita bicara tentang penyusutannya dulu. Bahwasannya pada 31 Desember kita sudah menghitung beban penyusutannya itu 100 juta. Karena dapatnya dari 1M dibagi 10 tanpa nilai sisa. Kalau ini tadi pakai nilai sisa ya, jadi kita abaikan aja ini. Nah, jadi tanpa nilai sisa berarti 1M dibagi 10 berarti 100 juta ya beban penyusutannya pada akumulasi penyusutan peralatan. Pasti pada akumulasi penyusutan peralatan. Lalu kita akan mendebit rugi penurunan nilai. Kalau misalkan untung bagaimana? Berarti ada surplus keuntungan revaluasi pada
peralatan. Nanti kita bahas. Makanya itu di model revaluasi bawah. Nah, kalau ini langsung kita debit rugi penurunan nilai. Jadi kalian coba apa ya, coba hafalkan bahwasannya kalau misalnya ada penurunan nilai pakai model biaya, itu debitnya rugi penurunan nilai pada akumulasi rugi penurunan nilai. Itu untuk model biaya. Nah, model revaluasi ini berbeda. Kok kasusnya PTB mempunyai peralatan dengan biaya 1,5 M. Masa manfaatnya 6 tahun tanpa nilai sisa. Berarti langsung kita bagi aja nih 1,5 M bagi 6, 260 juta. 260 juta. Kita pasti akan mencatat langsung peralatan pada kas pada saat 1 Januari 2014 dan kita akan mencatat pada akhir periode dong, akan menyusutkan. Akhir periode, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan 260 juta. Nah, baru kita bisa baca lagi informasi berikutnya. PTB memakai revaluasi pada 31 Desember 2015 dengan nilai wajar 1,6 M. Nah, 1,6 M. Kalau model biaya tadi, di atas tadi, balik lagi ya. Kalau model biaya itu kita langsung tahu penurunan nilainya tuh berapa. 20 juta, kata orangnya. Udah, kayak model biaya gitu. Tapi kalau model revaluasi, orang yang merevaluasi itu bilang bahwasannya ini sekarang tuh punya nilai wajar 1,6 M. Si orangnya itu nggak menyebutkan penurunan dan kenaikannya gitu. Sampai situ bedanya. Nah, jadi kita harus menghitung sendiri untuk model revaluasi. Tapi untuk model revaluasi ada dua metode lagi. Ada model eliminasi dan ada proporsional. Tapi kita bahas dulu yang ini di atas dulu. Yang paling sederhana ya. Jadi PTB ini makai revaluasi pada 31 Desember 2015. Berarti pada 31 Desember 2014 masih belum direvaluasi kan? Jadi kita catatnya 260 juta untuk penyusutannya dengan jurnal beban pada akumulasi. Yang ini. Nah, terus itu lanjut ke 31 Desember yang kita revaluasi. Nah, sampai situ baru kita masuk ke metodenya. Metode ini ada dua ya. Jadi ada metode eliminasi. Sebenarnya seperti ini. Kalau metode eliminasi, itu kita mengeliminasi akumulasi penyusutannya. Jadi di laporan keuangan tidak ada lagi laporan penyusutannya. Kalau misal metode proporsional, kita menghitungnya lebih ribet sih sebenarnya. Ada pembagiannya, ada gross up dari nilai aset tetapnya. Kalau di buku itu halaman 282. Tapi di sini aku lebih menganjurkan kalian memakai metode proporsional karena metode eliminasi itu dua jurnal. Kalau proporsional cuman satu jurnal aja. Walaupun tiga akun di sini. Nah, jadi kasusnya adalah kasusnya itu ada nggak sih di sini? Sebentar. Di eliminasi itu 520. Oke, beda. Oke, jadi di sini kita bikin kasus baru aja yang sesuai di buku. Jadi PTB PTB itu aku catat aja di sini ya, bahwa dia punya aset tuh peralatan. Peralatan dengan harga perolehan. Aku singkat ya, HP harga perolehannya itu 780 juta. Pada 1 Desember 2010. Itu informasi pertama dulu. Dan masa manfaat aset tersebut 6 tahun tanpa nilai sisa. Nah, itu informasi kedua. Informasi ketiga, PTB memilih metode revaluasi, bukan biaya. Metode revaluasi
untuk aset tersebut pada 31 Desember 2000 berapa dia merevaluasinya? 2011 dengan nilai wajar 800 juta. Sorry. Nah, itu dulu. Kalau kita perhatikan di sini, pasti kita punya keuntungan. Karena peralatan kita kan pada 1 Desember 2010 kan 780. Terus kita susutkan gitu pasti pada 31 Desember 2010. Tapi ternyata revaluasinya itu 800 juta. Berarti kita pasti punya keuntungan dari revaluasi tersebut gitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, hitungnya ada dua metode, teman-teman. Ada metode eliminasi dan metode proporsional. Jadi kita akan bahas metode eliminasi dulu. Proporsional. Jadi kalau proporsional itu, aduh, metode proporsional. Kita akan kita RPK dulu ya, biar gampang menjurnal. Berarti peralatannya 1 Desember 2020. Harusnya 1 Januari harusnya. Biar gampang kita ganti sedikit ya. Nah, 1 Januari. Anggap dia mau membelinya pada 2010 pada bulan Januari. Kita mencatat peralatan pada kas. Karena dia beli kan. Peralatan pada kas. Berapa nilainya? 780 juta. Set, set. Nah, baru kita akan langsung mengakui depresiasinya. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Kita rincikan perawatan. Karena kalau ada akuntansinya juga akunnya beda gitu. Beban penyusutan peralatan, beban penyusutan mesin juga beda. Nah, jadi, nah, di sini kita akan mendebit, nah, kita adjust sedikit ya. Nah, beban penyusutan peralatan kan 1,5, bukan, 780 juta ya. Jadi 780 juta itu kita bagi 6. Soalnya kita pakai Excel di sini bagi 6. Nah, 130 juta. Kita mencatat pada akun beban penyusutan pada akumulasi penyusutan itu 130 juta. Jadi pada buku besar peralatannya itu sekarang harganya nilai bukunya 650 juta. Itu informasi yang kita bisa hold dulu. Baru kita menghitung revaluasi. Nah, kita harus fokus sama ini. Salah. PTB melakukan metode revaluasi untuk aset tersebut pada 31 Desember. Jadi pada 2010 dia belum revaluasi. Tapi pas 2011 dia revaluasi. Sebesar 800 juta ternyata dari wajarnya. Maka kita mencatatnya 31 Desember 2011. Nah, ini cara proporsional. Kita akan mendebit peralatan. Kenapa? Karena peralatannya bertambah pasti nilainya. Iya kan? Nah, cuman untuk nominalnya kita hold dulu. Lalu ada akumulasi penyusutan di kredit juga. Lalu ada surplus revaluasi. Oh ya, kita tambahkan lagi ke atas ya. Nah, ini untuk jurnal revaluasi. Tapi, kan jurnal revaluasi itu kan 31 Desember 2011. Kita tetap mencatat lagi beban penyusutan di 31 Desember yang memang benar-benar sebelum revaluasi gitu. Karena kita harus itu. Jadi,
Beban penyusutan, pada akumulasi penyusutannya lagi-lagi kita jurnal. 130 sama. Kenapa? Karena kita harus tetap mencatat itu teman-teman. Bahwasannya walaupun revaluasinya sama harinya gitu. Tapi kita harus mencatat dulu bahwasannya ada beban penyusutan peralatan 130. Nah, itu satu. Terus kita akan menghitung akumulasi, sebentar, ada menghitung surplus revaluasinya. Jadi kan pada 31 Desember 2010 itu nilai buku kita 650. Tapi kalau sudah disusutkan kayak gini, berarti harganya berkurang lagi dong. 650 dikurangi 130. Nah, 520. Tapi nilai wajar kita itu 800 juta. Kelebihan ya Allah. 800 juta. Selisihnya berapa? Selisihnya kita selisihkan 280. Itu surplus revaluasi kita. Sesederhana itu sebenarnya. Yang pasti kalian jurnal di kredit. Karena itu surplus kita. Kita gang, kita ini ya, kita. Nah, aku bentar. Jadi aku ulangi sedikit ya. Nilai buku peralatan kita pada 1 Januari 2010 itu 780 juta. Kita susutkan di akhir periode jadinya 130 juta. Penyusutannya kita kurangkan 780 dikurang 130 jadi 650. Terus kita susutkan lagi pada tahun kedua jadinya 520. Itu nilai buku peralatan kita sebelum revaluasi. Ternyata revaluasi kita tuh diukur 800. Aset kita tuh, alat kita tuh nah 520. Tapi jar orang revaluasinya itu peralatan perusahaan kamu nih 800 juta. Nanti kita ada surplus senilai 280 juta. Kita kreditkan di sini surplus revaluasi karena kan kita anggapannya mendapatkan nilai, jadi dikredit. Nah, akumulasi penyusutan peralatan. Sebentar. Lalu kita pakai metode gross up juga. Ada gross up peralatan. Kalau di buku seperti ini ya. Nah, jadi 800 juta dikali, mana kali? Kali 6 bagi 4 sama dengan 120 juta. 1,2 M ya dah. Nah, jadi ini gross up peralatan ini khusus untuk metode proporsional. Di metode eliminasi nggak pakai gross up. Jadi kalau gross up peralatan itu 800 itu kan dari nilai wajar ya. Nilai wajar pada revaluasi 800 juta. 6/4 itu seperti ini. 6/4 itu nilai nilai masa manfaat dengan dibagi nilai gini. Bentar, aku rada bingung gini. Jadi seperti ini. 6/4 itu adalah tahun masa manfaat sebelum revaluasi dibagi tahun masa manfaat setelah revaluasi. Nah, jadi kan tahun masa manfaat sebelum revaluasi kita dapat 6 tahun kan? 6 tahun dari soal tadi. Dibagi tahun masa manfaat setelah revaluasi. Nah, setelah revaluasi itu kan berarti 31 Desember 2012. Berarti sisa 4 tahun aja. Karena 2 tahunnya tadi sudah kita susutkan di atas ini. Kalau misalnya jadi itu. Makanya ini harus dibagi 6 bagi 4. Nah, di situ. Saya kira. Jadi 6/4 itu nilai masa manfaatnya berapa tahun dibagi sisa yang kita belum susutkan tuh 4 tahun nanti jadinya. Nah, di situ 1,2. Nah, jadinya kita dapatkan di sini akumulasi penyusutannya 140 kalau di buku. Kita nanti bahas untuk ini dapat dari mana aja. Kita catat dulu. Kita catat di sini satu dulu.
Jadi 420 juta itu kita bisa dapat dari 1,2 M tadi, dari rumus gross up tadi yang aku bilang tadi, bahwasannya gross up itu adalah nilai wajar evaluasi dikali tahun tahun masa manfaat dibagi tahun masa manfaat yang belum disusutkan. Jadinya 1,2. Lalu kita dapat kita dapat 420 juta itu dari 1,2 M dikurang lawan ini 400, dibagi dikurang lawan 780 di atas nih. Nah, lagi. Nah, 780 guys. Jadi kita dapat apa ya? Keuntungan. Sebenarnya 280 tadi ini keuntungan revaluasinya, tapi kalau keuntungan untuk keseluruhannya itu adalah 420. Bahwasannya 420 juta ini harus kita tambahkan ke nilai persediaannya. Jadi karena neracanya ini, nilai persediaannya ini 420 kan dikurangi akumulasi penyusutan peralatan loh. Jadi akumulasi kita dikurangi 140 kayak gini. Nah, kita bikin jeda. Nah, misalkan neraca PT X. Karena kan pasti gini loh, peralatan, akumulasi kan. Kalau di neraca tuh. Terus tuh di sini nilai buku peralatannya. Peralatannya kan tadi berapa tuh? Kita, nah ya, 380. Terus penyusutannya 130 tambah 140 loh. Pada 2011 kita kan usah bilang lagi 2010 karena sudah tutup periode gitu 2011. Nilai buku peralatannya tuh nah 510. Jadi kita tuh menambahkan kayak gitu nah 420 nih ke peralatan. Jadi karena apa ya? Peralatannya ini ada lagi 780. Dong. Ini kalau jadi peralatannya itu 780 tambah 420. Jadinya 1,2 M loh kayak gitu nah. 780 kali ditambah 420. Ya, jadi 780 ditambah 420 1,2 M. Jadi karena ini tuh ada lagi 780. Tapi 1,2 M penyusutannya itu dari sini dua nih. Jadi karena nilai buku peralatannya itu 930 juta. Itu untuk neracanya lah. Nah, jadi nah kenapa jadinya di atas daripada nilai evaluasinya karena ini tadi tuh ada ini banget surplus revaluasi itu nah. Surplus revaluasi terus tuh ditambah lagi dari gross up peralatannya ini bahwasannya dia ini punya dua keuntungan gitu nah yang harus diakui bahwasanya surplus revaluasi lawan gross up tuh penaikannya itu nah penaikan dari asetnya itu. Nah kira-kira paham aja lah ya kalau dari sini karena ini agak rumit Bang, kalau metode proporsional. Tapi kalau untuk jurnal intinya sebenarnya ini aja untuk jurnal kita di Rukana. Jadi biasanya kita harus mendebit peralatan. Jadi yang kita cari itu surplus revaluasi itu pasti dari yang tadi. Lawan peralatannya itu gross up dikurangi lawan nilai awalnya, awal benar nilai perolehan. Nah, itu untuk metode proporsional. Lanjut ya ke metode eliminasi. Sebenarnya ini tergampang, Bang, cuman iya semua metode pasti ada plus minusnya gitu. Jadi metode eliminasi itu pada 1 Januari 2010 kita pasti mencatat peralatannya 780 pada kas juga. Terus tuh kita akan mencatat beban penyusutannya 2 tahun. Jadi ini kita sama aja.
Karena sama-sama loh, kasusnya ini sama, cuman metodenya beda. Nah, berarti eh, buku nilai buku pada Desember 2011 itu di 520. Jadi kita harus terapkan peralatan kita tuh nilai bukunya 520. Nah, jurnalnya seperti apa? Aku bilang tadi di awal bahwasannya eliminasi itu untuk mengeliminasi akumulasi penyusutannya. Jadi di sini untuk mengeliminasi penyusutannya, bukan eliminasi, menghapuskan, kejauhan lagi eliminasi. Jadi untuk menghapuskan akumulasi penyusutannya, kita adakan di debit. Nah, seperti ini. Akumulasi penyusutannya itu sebesar 130 kali 2. Menghapus penyusutannya tadi. Yang ini tadi, 130. Harusnya salah deh. Kita ambilnya yang ini sebenarnya. Sama aja pangan nilainya. Cuman kita ambil ini. Nah, eh, nah, 260 pada peralatan. Jurnal keduanya itu kita menghapus, kita mencetak surplus revaluasinya. Berarti di sini peralatan pada surplus revaluasi. Surplus revaluasinya sama yang kita hitung tadi di awal, 280 tadi nih. Nah, ini sudah jadi jurnalnya. Kira-kira lebih gampang yang mana gitu? Valuasi metode eliminasi kah? Atau proporsional? Kalau proporsional tadi satu jurnal. Kalau misalkan metode eliminasi, ini peralatan itu naiknya itu 20 juta. Iya, 20 juta nih selisihnya nih. Jadi peralatannya tambahnya 20 juta. Eh, Nah, jadi sebenarnya plus minus gitu bahwasannya kalau metode eliminasi itu kalian lebih gampang sih sebenarnya menghitungnya gitu. Cuman minusnya tadi kalian harus jurnalnya 2 jurnal gitu. Nah, dan ini jangan sampai terpaling, jangan nominalnya terpaling. 280 tadi dapat dari atas tadi dan akumulasi penyusutannya tinggal ditambah yang sudah disusutkan. Nah, itu untuk metode eliminasi. Terus tuh ada beberapa kondisi lagi, kondisi untuk perubahan jumlah tercatat akibat penerapan metode revaluasi. Pakai metode eliminasi. Ya, eliminasi. Pasti kalau misalkan akumulasi penyusunannya pada debit, itu pasti pakai metode eliminasi. Kondisi satu, aset tetap dengan biaya perolehan 200.000. Ada, ini 100. Oke, aset tetapnya dengan biaya perolehan 200.000, akumulasi penyusutannya itu 110.000, dan menghasilkan nilai 130.000. Jadi revaluasinya tuh 130. Kita gimana ya, enggak boleh. Sebentar ya, kita coba di sini. Nah, ini aset tetapnya itu kan berarti biaya perolehan. Kita epekkan sebentar ya. Biaya perolehannya itu 200.000. Akumulasi penyusutan, aku singkat AKM di sini 110. Tapi nilai revaluasinya itu sebesar 130.000. Nah, itu kita pasti mendebitkan akumulasi penyusutannya di 100.000. Makanya di sini. Nah, ada aset tetap. Sama kayak yang aku jelaskan tadi. Pakai metode eliminasi. Nah, peralatannya kayak ini. Peralatannya dikredit baru didebitkan lagi. Jadi, akumulasi penyusutan itu kita hapus, kita eliminasi 110, aset tetap 110, lalu surplusnya itu kita dapat dari
ini. Nah, bentar, 40 ribunya itu kan tadi kalau kita hitung nilai bukunya itu 200 dikurang, aku masih penyusutan kan, nilai evaluasi 130, maka keuntungannya itu nilai evaluasi dikurang lawan nilai buku 40 ribu. Nah, jadinya dapat keuntungan. Kalau misalkan ini catat keuntungan surplus evaluasi, debitnya itu aset tetap pada surplus evaluasi. Aset tetapnya itu nanti bisa diubah jadi mobil, tanah, kas, bukan kas sih, eh, apa ya, peralatan gitu. Bisa diganti nanti aset tetap, akun aset tetapnya itu. Jadi 110 tadi dapat dari penyusutannya dieliminasi, aset tetapnya, surplus revaluasinya itu kita dapat dari sini tadi, aku ulangi sedikit. Dari nilai bukunya itu kan nilai buku di neracanya itu 90 ribu. Tapi direvaluasi 130 berarti surplusnya itu 40 ribu. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua. Kondisi kedua ini sama. Biaya perolehannya 200. Akumulasinya 110. Menghasilkan 130. Tapi sebelumnya itu pernah ada penurunan nilai sebesar 30 ribu. Nah, maka pada ini kita menjurnalnya itu sama dulu yang ini. Ini teman-teman sama kayak di atas. 110 itu pasti. Karena kita mengeliminasi akumulasi penyuh 10 ini. Tapi ini tuh punya kerugian 30. Rugi. Aku bold sedikit di sini. Ini tuh rugi. Tapi ini tuh rugi anggap di 2010. Untung di 2011. Nah, keuntungan keuntungan itu untuk menapali rugi di 2010. Paham lah ya kira-kira. Bahwasannya kita mencatatnya itu 10 ribu aja surplusnya tuh ini keuntungan revaluasi. Nah, itu memang apa ya, akunnya itu dasar keuntungan revaluasi kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya itu tuh untuk mengakui kerugian yang kemarin karena kita tuh 2011-nya itu untung. Nah, jadi ini karena ah apa ya, ditinjau lagi lah di buku ini halaman 283. Karena tuh kalau memang keluar UASnya kayak ini dengan kondisi yang pernah turun nilainya, tapi di tahun berikutnya inya mengalami kenaikan, ingat jurnalnya itu yang kedua itu ini aset tetap ada keuntungan dan surplus. Surplus revaluasinya itu sisa dari ini. Nah, sisa dari keuntungan ini dikurangi kerugian 10 ribu, dan kerugiannya itu tuh kita catat sebagai keuntungan. Memang bingung kan, cuman ini nih tetap di apa ya, diakui sebagai keuntungan revaluasi kayak gitu. Nah, karena sudah terjadi loh kayak gitu. Nah, jadi itu kira-kira. Lanjutnya untuk kondisi ketiga, akumulasi penjualannya sama, biaya perolehannya sama, tapi nilai revaluasinya itu 70 ribu. Jadi kita hapus sini dulu. Ini materi terakhir ya guys. Jadi nilai revaluasinya itu 70 ribu. Berarti eh, ini ada kerugian dong 20 ribu. Kita catat dulu. Ruginya 20 ribu karena aset tetapnya itu kita mencatatnya itu 90 ribu. Tapi ternyata setelah dinilai kembali, nilai aset tersebut tuh 70 ribu. Berarti ada selisih 20 ribu yang kita harus catat ke kerugian penurunan nilai. Jadi ini langsung aja aset tetapnya dikredit dong. Karena dia akan mengurangi nilai aset tetap tersebut. Kalau misalkan untung kan dia menambah ya. Jadi dibalik aja jurnalnya nih. Kalau misalkan nilai bukunya itu di atas dari nilai revaluasi, berarti rugi. Itu kondisi ketiga. Lanjut ke kondisi keempat, aset tetap dengan biaya perolehan 200 ribu.
sama aku masuk misal 70.000. Tapi sebelumnya pernah direvaluasi dengan surplus 8.000. Nah, ini kebalikannya dari kondisi kedua tadi. Bahwasannya pada 2000, kita hitungnya 2010, itu pernah untung 8.000. Pada 2000 sekarang, 2011, dia rugi juga 20.000. Nah, seperti itu. Bentar, aku cek dulu ya. Surplusnya 8.000. Oh iya, betul. Nah, jadi loh kalau ini sama sebenarnya nilai revaluasinya kan 70.000. Jadi ada selisih loh 20.000. Nah, itu tuh kerugian. Tapi kita pecah di sini. 8.000-nya tuh kan untung. Kita akui untuk surplus. Nah, ini ada bedanya nih. Bahwasannya kan kalau yang kondisi kedua tadi itu, yang penurunan 30.000-nya itu kan rugi. Kita masukkan ke keuntungan karena itu dikredit jadinya. Tapi kalau misalkan ini tuh surplus, kita nulisnya tetap surplus. Nah, kira-kira itu permainan jurnalnya di situ. Kalau misalkan ya surplus di tahun dahulu tuh kita tetap mencatatnya sebagai surplus. Kerugian penurunan nilainya 12.000. Karena aset tetapnya itu pasti berkurang 20.000. Kalau yang kondisi dua tadi tuh aset tetapnya itu berturunnya tuh 40.000 loh kayak gitu. Nah, aset tetap itu bertambah 40.000. Kalau misalkan kondisi keempat tuh inya mengalami kerugian loh kayak gitu. Nah, jadi aset tetapnya tuh berkurang 20.000. Lalu dipecahnya kayak gini, surplus revaluasinya dianggap, lalu kerugian penurunan nilainya 12.000. Dari selisih ini, kerugian diakui 12.000. Nah, itu kira-kira untuk aset tetap dengan beberapa kondisi. Bahwasannya revaluasi itu bisa terjadi dalam 2 periode. Dan kita harus mencatatnya seperti ini. Nah, sebelumnya pernah ada penurunan ya. Terus sebelumnya ada surplus. Kita mencatatnya seperti ini gitu. Itu ada di buku aja sih, cuman beda angkanya kalau nggak ada salah. Ya beda angka. Jadi kalau yang di buku segini, kalau yang di contoh aku nih beda. Tapi kasusnya sama. Itu untuk aset tetap. Nah, di sini juga ada juga penghentian pengakuan, aku jelasin sedikit di sini. PT Bara beli mesin 1 Juli 2012 dengan harga perolehan 400 juta dengan masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa 80 juta. Nah, di sini ada nilai sisa. Nah, kalau ada nilai sisa biasanya rame nih. Nah, nilai sisanya itu berarti kita akan mengurangi 400. Sebentar. Tepen kalkulator. 400 tuh dikurangi 80 juta anyar dibagi, ya dibagi berapa tuh masa manfaatnya 10. Nah, berarti beban penyusutannya itu 32. Nanti kenapa 16? Kayaknya salah deh. Nah, jadi kita mencatat dulu mesinnya itu pada kas 1 Juli 2012. Baru kita harus menyusutkan di 2013, 2014 itu 32 juta. Ini 16 nih salah nih, kita hapus dulu lah. Sebentar. 32. Nah, jadi di sini, oh oke, sebentar. Jadi di sini guys, aku lupa ngejelasin bahwasannya penyusutan itu kalau misalkan kita 1 Juli 2012 loh, itu kan pertengahan periode loh. Nah, itu kita susutkan setengah dari penyusutan ini. Jadi kita kan menghitung nih bahwasannya kita tambah susut lagi. Kita susutkan lagi lah di sini lah sedikit.
Nah, kan mesin kita tuh 400. Jadi 400 itu dikurang 80 juta. Kan 320 disusutkan 10 32 juta. Itu untuk 1 tahun. Tapi kalau misalkan untuk setengah periode berarti bagi dua 16 juta. Nah, kita akui di situ jadi beban penyusutan 16 juta di sini. Nah, itu tadi ya. Terus tuh pada 31 Desember 2013 kita mencatatnya 32 juta karena satu periode. Tahun ketiga 2014 kita mencatat lagi 32 juta karena satu periode. Nah, yang kita uh, perhatikan di sini pada 1 Januari 2015. Jadi pada tahun keempat lah ya. Ya, keempat. Ini tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan keempat. Nah, pada 1 Januari entitas penjual mesin tersebut pada harga 324. Nah, di sini kita harus hitung dulu nilai buku dari mesin tersebut pada 31 Desember 2014 gitu. 2014. Jadi mesinnya itu kan 320 juta. Terus tuh penyusutannya itu kita tambah aja nah 16 tambah 32 tambah 32. Maka nilai buku dari mesin tersebut itu berarti 320 baik kurang 80 nah 240. Nah, jadi kasnya itu ini biasan informasi neraca aja sih kalau masuk ke jurnal. Tapi di sini kita akan dapat di sini akumulasi penyusutannya itu kita kreditkan karena kan kita hendak menjual mesin tersebut loh. Jadi akumulasi penyusutannya itu kita kreditkan kalau beban penyusutannya ini kan apa-apa kadang kita hilangkan tapi akumulasi penyusutannya ini nah harus kita hilangkan karena akumulasi penyusutan itu masuk ke neraca loh guys gitu nah. Jadi harus dikreditkan, harus dieliminasi. Jadi di sini kalau kita lihat nah, kasnya kita dapat 324 dari soal. Akumulasi penyusutan itu kita dapat dari tambahan ini semua. Nah, mesinnya itu, mesinnya itu bertambah senilai 400. Karena, mesinnya itu berkurang, maaf, mesinnya berkurang 400. Jadi, keuntungan dari penjualannya ini adalah selisih. Selisihnya itu kita dapatkan dari 400 dikurang 324 dikurang 84 juta. Kalau misalkan kita, misalnya nih, ini hendak menjual di 500 juta. Berarti 180 keuntungannya. Seperti itu. Kan ini menjualnya harus di atas, karena nilai buku kita kan 240. Tapi kalau misalkan ini menjual 200 Bang Kak, kayak apa tuh? Nah, kalau kayak gitu berarti muncul lagi jurnalnya ada kayak ini. Jurnalnya berarti kerugian dari penjualan di debit. Mesinnya tetap 400. Jadi karena kasnya berkurang. Kita coba bikin jurnalnya di sini. Mau kayak kira-kira. Intinya jurnalnya seperti ini ya. Kasnya dapat 200.000. Dimana kita bisa bikinnya? Sebentar. Mungkin di sini bisa kita coba. Jadi kasnya kan apa tadi? 200.000. Juta dong sebentar. Oke. Akumulasi penyusutannya tetap kita debitkan. Karena nggak bisa juga dihitung 80 juta. Berarti kan di sini ada kerugian. Berapa ini tadi kerugiannya itu? Tuh 40 juta. Ini kita hapus sebentar. Kalau kalau ada kerugian, kenapa ya? Ada. Nah, kalau ada kerugian, jadinya nanti kasnya itu dapat 200 juta. Jadi mesinnya itu bakal berkurang
Harusnya ini 400 Bang. Jadi akumulasi penyusutannya itu kita kalikan dulu. Allah Akbar. Di buku kada ada sebenarnya kalau untuk case kayak itu. Cuman kalau misalkan terjadi kerugian, akumulasi penyusutannya ini harus dikalikan dua karena logikanya seperti ini. Logikanya akumulasi penyusutannya ini kan 80. Jadi kalau misalkan I-nya rugi, kadang kawainya mengakui beban penyusutannya tadi yang ini. Jadi akumulasi penyusutannya itu pasti lebih pada kada sekali aja. Jadi di dua kalikan karena itu tuh di bawah dari nilai buku penyusutannya itu nah. Nah, cuman kalau di buku Dwi Martani kasusnya sih keuntungan aja. Tapi kalau in case kalian ketemu nanti kerugian, jurnalnya bakalan seperti ini. Itu untuk aset tetap. Untuk properti investasi juga seperti itu. Kalian nanti belajar ada metode depresiasi, itu ada metode garis lurus yang aku sebutkan tadi. Saldo menurun, tapi saldo menurun sih nggak terlalu dipelajarin sih sebenarnya di AKM 1 kalau di kelasku. Jadi aku kurang menjelaskan untuk metode depresiasi. Terus itu kalau untuk selanjutnya, kalau aset tak berwujud itu untuk UAS biasanya nggak termasuk. Karena aset tak berwujud itu seperti kayak goodwill, hak merek, hak paten itu disusutkan sama kayak aset tetap, tapi susutannya itu bukan penyusutan tapi amortisasi. Mungkin itu aja sih yang bisa aku jelaskan di akuntansi keuangan menengah. Tadi aku sudah menjelaskan beberapa metode ya untuk iya. Nah, kita recall sedikit ya kesimpulan. Misalnya tadi aku bisa dari awal tuh ada instrumen keuangan untuk kas kecil, rekonsiliasi bank itu ada beberapa penyebab yang harus dikurangi kasnya. Kalian harus tahu apa aja kayak itu. Nah, itu sebenarnya dilogikakan aja sih kayak biaya administrasi bank tuh perusahaan itu pasti belum mencatat. Jadi kasnya harus dikurangi. Kayak dilogikakan aja sih kalau dihafal nanti kayaknya susah untuk dihafal karena penyebabnya ini lumayan banyak setauku. Jadi dilogikakan aja bahwasannya kapan sih kas di perusahaan itu dikurang, kapan harus ditambah, dan kapan di bank itu harus dikurang dan harus ditambah. Piutang wesel, kalian harus hafal juga hari-harinya pakai jari-jari yang kayak gini, dan hafalkan pengakuannya saat piutang bunga pada akhir periode. Kalau untuk persediaan, kalian hafalkan di metode FIFO dan average sih, karena metode FIFO dan average itu kalau misalkan kita kurang teliti bisa bisa salah di nilai HPP. Dan ingat untuk rumus HPP, persediaan awal ditambah pembelian awal dikurangi persediaan akhir. Kalau metode identifikasi khusus sih nggak ada langsung soalnya nih, cuman teori. Valuasi persediaan juga teori, dan aset tetap bakalan bisa keluar nanti di UAS kalian. Dan aku juga sudah ada di post-test tentang revaluasi, jadi nanti silakan dijawab. Untuk aset tetap, bahwasannya tadi ada metode biaya dan revaluasi. Di revaluasi ada metode eliminasi dan proporsional. Mungkin segitu aja sih kalau dari aku untuk akuntansi keuangan menengah 1. Mohon maaf kalau aku ada sedikit kekurangan karena aku kurang bisa mempersiapkan materinya karena lagi ada kesibukan lain. Jadi untuk teman-teman nanti semoga UASnya lancar. Kalau ada ditanyakan bisa chat personal aja ke aku. Nomorku ada di grup Up Course. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan aku untuk menjelaskan. Kalau misalkan ada penjelasan aku yang salah dan kita bisa diskusi, ayo aja. Mungkin aku kembalikan ke bidang pendidikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Kak Farah. Oke, itu tadi nih mentoring dari Kak Farah. Selanjutnya, kita akan melaksanakan post-test. Panitia akan membagikan soal berupa kasus di grup WhatsApp dan diharapkan untuk seluruh peserta dapat menjawab secara mandiri. Jawaban akan dikirimkan oleh bidang pendidikan selambat-lambatnya 1 kali 24 jam ya. Baiklah, itulah tadi kelas mata kuliah AKM 1 kita pada hari ini. Kami dari bidang pendidikan mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah mengikuti HMA Course sampai selesai. Tetap pertahankan semangat belajarnya untuk UAS ya. Semoga sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kabar. Masih Kak Waalaikumsalam Farah. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan lihat guys.